Baik, Suki untuk para upasaka dan upasika sekalian. Ya, semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Ya, kita bertemu kembali setelah mungkin 1 bulan ya. 1 bulan kita nggak bertemu. Saya juga udah kangen sama Anda semua. Ya, awal semester akan dimulai hari Minggu besok ya. Saya sering merenung bahwa dalam kehidupan kali ini salah satu hal dari tentu banyak hal yang membuat saya bahagia adalah pada akhirnya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan ajaran Buddha kepada Anda semua. Yaitu sering dalam perenungan itu membuat saya bersyukur karena saya yakin kalau ajaran Buddha ini disampaikan terus ya pasti akan membawa banyak manfaat kepada siapapun yang mendengarkannya. Dan sekali lagi hendaknya Anda memahami bahwa manfaat yang Anda akan dapatkan itu tidak hanya di kehidupan kali ini saja loh. Bahkan nanti di kehidupan depan Anda akan terus mendapatkan manfaat dari mendengarkan ajaran Buddha ini gitu. Ya. Sering juga saya sampaikan kan samsara ini begitu luas, alam semesta ini begitu luas ya. Setelah kita keluar dari kehidupan yang saat ini, maka kelahiran kembali bagi Anda semua nanti kita semua nggak bisa dipastikan juga kan, karena saking luasnya alam semesta ya. Dan pada saat itu tenaga apa yang mendorong kualitas kehidupan Anda, sebab-sebab apa yang mendorong kualitas kehidupan Anda di pengembaraan Anda di alam-alam yang baru tersebut, ya tidak lain yaitu mendengarkan Dhamma. Oleh karena itu, mumpung kesempatan itu sekarang ada, maka benar-benar pelajarilah ya ajaran Buddha tersebut, kemudian praktekkanlah, karena itulah ibaratnya mobil, itulah bahan bakar yang akan bisa membawa Anda untuk mencapai ke nibbana nanti ya. Ibarat mobil tanpa bahan bakar ya tidak akan bisa sampai ke tujuan ya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan owada tentang parami ya. Kita sudah mempelajari berapa parami? 3 parami, yaitu dana parami, sila parami, dan nekama parami. Pada awalnya parami ini menjadi sedemikian terkenalnya semata-mata karena parami ini adalah satu set aturan atau praktek yang dipraktekkan oleh bodhisattva, semua bodhisattva ya. Karena kalau Anda masih ingat di kelas pertama itu bahwa setelah Pertapa Sumedha menerima kepastian, ketetapan atau mungkin prediksi begitu dari Buddha Dipangkara bahwa 4 asangkaya dan 100.000 kalpa dari hari ini anak muda di depan ini akan jadi Buddha Gotama. Dan lalu Pertapa Sumedha merenungkan kan praktek-praktek apa yang biasa dilakukan oleh para bodhisattva di masa lalu. Dan juga beliau akhirnya mengetahui karena di banyak kehidupan kita dapat informasi dari kitab kita bahwa Pertapa Sumedha itu di ribuan kehidupan yang sebelumnya sudah mempelajari pariyati. Jadi dia ingat, oh kalau mau menjadi Buddha maka parami-parami yang harus dipenuhi adalah ini gitu. Ya. Nah, teks kita biasanya hanya bercerita tentang pemenuhan parami bagi bodhisattva untuk menjadi Buddha. Ya. Sedangkan kita nggak tahu ya, kalau saya sih tidak beraspirasi jadi Buddha.
Saya pengen segera masuk nibbana aja. Tapi kalau Anda ingin beraspirasi sebagai Buddha, ya Anda harus memperhatikan apa yang dikatakan di dalam teks. Sebenarnya sangat detail sekali, sehingga untuk menguraikan satu parami dalam 30 menit itu ya tidak cukup begitu. Ya. Tetapi kita juga harus pahami, walaupun parami ini pada awalnya itu menjadi terkenal itu karena diceritakan oleh Buddha dan ini merupakan praktek untuk mencapai kebudaan, bukan berarti bahwa kalau siapapun yang mempraktekkan parami ini adalah mereka yang beraspirasi jadi Buddha. Kalau yang tidak beraspirasi jadi Buddha maka tidak perlu mempraktekkan parami, tidak juga, ya. Kita sering tuh mendapatkan informasi di kitab suci kita bahwa yang Arya Sariputta itu adalah biku yang mencapai panya parami paling puncak di antara semua murid. Itu sering ada. Jadi ada banyak informasi gitu. Kemudian mungkin murid-murid kepala yang lain yang terkenal di zaman Buddha itu sering disebutkan sebagai sawaka parami mata gitu mungkin. Seseorang yang sudah mencapai puncak parami sebagai seorang murid, ya. Nah, jadi dari data-data ini kita tahu bahwa murid, kalau kita tidak beraspirasi sebagai Buddha, berarti kita beraspirasi sebagai murid yang harus mencapai puncak dari parami-parami yang akan kita pelajari ini. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan parami yang berikutnya, yaitu panya parami. Jadi ini menarik ini. Sebenarnya semua parami menarik ya, inspiratif karena memberikan panduan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan gitu. Seperti yang sudah Anda ketahui, panya parami itu ternyata bukan diletakkan oleh Buddha sebagai parami keempat, tetapi memang urutannya itu adalah seperti itu. Urutan sebab dan akibatnya itu adalah seperti itu, atau urutan supaya parami-parami yang sebelumnya itu menjadi sempurna gitu ya. Maksud saya begini, panya parami atau kebijaksanaan, kesempurnaan kebijaksanaan itu menempati urutan setelah nekama parami, yaitu kesempurnaan tentang penolakan keduniawian itu. Jadi artinya ketika kita sudah mempraktekkan penolakan keduniawian, maka penolakan keduniawian ini harus diperkuat juga dengan panya, dengan kebijaksanaan. Ya, oleh karena itulah di teks dikatakan panya parami yang kita praktekkan itu akan menyempurnakan penolakan keduniawian kita. Panya parami yang kita praktekkan itu akan memurnikan penolakan keduniawian kita, ya. Saya dulu bahkan tadi malam saya telepon dengan bercakap-cakap dengan salah satu kawan ketika dulu sama-sama menjadi pertapa dulu, ya. Saya juga agak kasihan gitu, kehidupannya juga tidak berkembang, padahal dia harusnya orang bagus, orang baik, dan mempraktekkan pertapaan yang cukup keras juga, tetapi karena jalan hidupnya sebagai perumah tangga nggak mendapatkan, kalau menurut saya ya, nggak mendapatkan kualitas kehidupan yang semestinya begitu. Sehingga saya merenung, inilah dia dulu menolak keduniawian cukup lama itu, tetapi tidak diperkuat, dimurnikan, disempurnakan oleh kebijaksanaan. Banyak teman-teman saya dulu waktu di hutan itu banyak yang bertapa sampai belasan tahun. Itu saya punya teman tuh bertapa di dalam hutan belasan tahun gitu. Tapi ya saya mendengar meninggalnya juga cukup mengenaskan begitu, ya. Nah, kenapa? Walaupun mereka udah jadi pertapa, udah menolak keduniawian, tetapi kehidupannya nggak berkembang kalau menurut saya, karena mereka tidak paham parami ini. Ya, jadi harusnya ketika sudah menolak keduniawian, maka penolakan keduniawian ini harus disempurnakan lagi dengan panya parami, harus dimurnikan oleh panya parami, ya, yang akan saya uraikan nanti gitu. Jadi
Panya Parami menempati urutan setelah Nekama Parami dengan tujuan seperti itu. Kalau Anda hanya melepaskan keduniawian, menolak kenikmatan-kenikmatan indriawi, tapi tanpa kebijaksanaan juga perjalanan spiritual Anda tidak akan membawa kemana-mana. Udah banyak contohnya. Ingat, yang menolak keduniawian bukan hanya Buddhis loh. Ya, banyak aliran-aliran di luar Buddhism yang menolak keduniawian juga loh. Ya, ya, saya juga bertemu dengan salah satu tokoh dari tetangga begitu yang memang ajarannya juga leadernya, pemimpinnya harus meninggalkan keduniawian. Saya pernah bertemu, bercakap-cakap juga, dia juga kayak sampai di hari tuanya, dia sebenarnya pembimbing saya waktu sekolah dulu gitu. Tapi dia mengatakan kepada saya bahwa sampai di usianya yang sekarang mungkin udah di atas 70, dia nggak menemukan apa yang dia cari. Ya, saya nggak bisa mengatakannya secara terbuka, tetapi dia nggak menemukan apa yang dia cari. Dia tanya, Bante udah menemukan? Oh, saya nggak cari itu saja. Mudah-mudahan Anda bisa menebak ya. Dia tanya, Bante udah menemukan belum? Enggak, saya nggak cari itu. Nggak pengen ketemu itu. Nah, karena tidak penolakan keduniawian, penolakan kenikmatan indriawinya tidak diperkuat, dimurnikan, disempurnakan oleh Panya Parami. Ya. Nah, Panya Parami ditempatkan juga setelah Nekama Parami itu mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Panya Parami itu kan kebijaksanaan. Sesungguhnya tidak ada kebijaksanaan tanpa meditasi. Jadi ini statement yang tidak bisa dibantah. Ya, maksudnya kebijaksanaan yang kita butuhkan, nanti di akhir saya akan sampaikan ada 3 jenis kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang mampu memahami kehidupan, menembus fenomena itu tidak akan bisa dicapai tanpa meditasi. Kan Nekama Parami itu puncaknya kan meditasi kan, pencapaian jana kan. Ya. Nah, kemudian juga Panya Parami ditempatkan setelah Nekama Parami itu untuk menunjukkan bahwa di dalam Nekama Parami kalau Anda sudah mendapatkan jana, mendapatkan basis yang membuat batin Anda tenang dan akhirnya bisa melihat segala sesuatu itu dengan lebih jelas lagi, Anda masih membutuhkan kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya batin Anda tidak hanya tenang tetapi juga seimbang. UPK, ya, karena kalau batin Anda itu tidak UPK, Anda akan lebih mudah lagi diombang-ambingkan oleh fenomena-fenomena kehidupan. Kalau Anda melihat sesuatu yang menyenangkan, Anda kehilangan keseimbangan, terlalu melekatinya misalkan. Kalau Anda melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, Anda kehilangan keseimbangan, marah, jengkel, sebel, bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Batin Anda tidak akan bisa mendapatkan kebijaksanaan yang stabil karena selalu bergerak. Ya. Nah, itulah mengapa setelah batin ini menjadi tenang juga harus juga dikembangkan kebijaksanaan supaya batin ini bisa menjadi UPK. UPK itu bukan perasaan ketenangan di sini, tetapi sikap batin kita yang tenang, seimbang, stabil ketika melihat fenomena-fenomena apapun, ya. Nah, jadi itu alasan-alasannya. Kemudian Panya Parami juga ditempatkan setelah Nekama Parami, ya, untuk mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Panya itu kan upaya kosala, cara yang terampil. Ingat nggak? Ada 5 faktor kan di dalam Parami, salah satunya cara yang terampil, ya, upaya kosala. Cara yang terampil itu adalah manifestasi dari kebijaksanaan, ya. Nah, jadi Panya Parami menempati posisi setelah Nekama Parami itu untuk memberikan arah pada kita bahwa cara-cara yang terampil di dalam mempraktekkan semua parami ini tidak lain tidak bukan itu muncul seharusnya dari meditasi. Ya, karena kalau tidak muncul dari meditasi, kadang itu cara-cara kita untuk mempraktekkan parami itu masih dipengaruhi oleh ego-ego kita, oleh like and dislike kita,
Kalau kita menolong orang gagal, orang yang kita tolong gagal, kita sedih, jengkel, kecewa, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau panya ini muncul dari meditasi, kita tahu. Karena tadi sikap batin yang sudah tenang, seimbang tadi. Bahwa seseorang kita tolong kok tidak bisa keluar dari masalahnya, yaitu karena Sabisata Kamasaka dan seterusnya, bahwa semua makhluk itu memiliki karma sebagai propertinya sendiri, walaupun kita udah tolong tetap saja nggak bisa dan seterusnya. Jadi kita tetap stabil, tetap tenang dan seimbang. Nah, kalau panya itu disampaikan di kitab suci kita itu mempunyai karakteristik itu seperti anak panah, itu penembusan anak panah sih lebih tepatnya. Jadi kalau seorang anak pemanah yang terampil itu begitu menembak objeknya, panahnya bisa benar-benar menembus objeknya begitu. Nah, panya kita juga seperti itu. Kalau Anda bermeditasi, Anda akan bisa memahami segala sesuatu yang Anda lihat dengan sangat jelas. Bahkan seolah-olah Anda masuk ke dalam objek yang sedang Anda lihat begitu, sehingga akhirnya Anda memahami sifat, karakteristik, fungsi dan lain sebagainya dari objek yang Anda lihat tersebut. Itu tidak lain adalah cara kerjanya kebijaksanaan atau faktor mental panya, kebijaksanaan ya. Nah, fungsinya itu seperti pelita, seperti lampu minyak gitu yang menerangi lingkungan kan. Dan itu memang dalam makna yang sesungguhnya, ketika konsentrasi Anda sudah cukup kuat, maka ketika Anda mengamati objek, berwipasana, itu objek yang Anda amati itu kayak diterangi begitu. Terlihat dengan sangat terang, berbeda ya. Kadang Anda merasa ada sensasi kayak ada lampu yang meneranginya begitu. Ya memang seperti itu. Bahkan ketika Anda baru keluar dari meditasi yang sangat dalam begitu, kemudian memejamkan mata, walaupun ini kan terang benderang nih, ada lampu nih, Anda masih melihat itu, penerang dari kebijaksanaan itu. Jadi masih lebih terang dari lampu ini gitu. Ya. Nah, itulah mengapa fungsinya itu seperti itu. Manifestasinya itu seperti pemandu hutan. Ya, pemandu hutan. Jadi orang yang memandu kita untuk masuk hutan supaya kita tidak kesasar, kita tidak salah jalan dan lain sebagainya, ya. Panya akan memandu kita supaya kita tidak salah jalan. Oh ya, saya bermeditasi ini hanyalah untuk merealisasi bahwa baik nama maupun rupa adalah fenomena yang anicca, dukkha dan anatta. Kita udah dipandu dulu nih sama Buddha nih. Kalau enggak kita bisa salah jalan lagi seperti teman-teman saya yang tadi di awal saya katakan. Mereka bukan Buddhis, mereka bertapa. Bahkan mungkin pertapaan yang mereka lakukan lebih keras dari saya waktu itu. Saya itu kan hanya 1 tahunan gitu di dalam hutan yang terakhir itu. Senior-senior saya di sana ada yang 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Seumur hidup. Ya, tetapi hanya begitu-begitu aja begitu. Ya. Nah, itu perwujudan dari panya seperti pemandu hutan yang akan memandu kita supaya kita tidak salah jalan ya. Kalau sebab terdekatnya kalau di dalam kitab Parami disebutkan sebagai sebab terdekatnya konsentrasi samadhi itu. Walaupun di kitab Abhidhamma Sanggaha itu disebutkan sebab dari panya itu adalah yuniso manasikara ya. Nah, itu sekilas tentang panya sehingga kita udah mulai bisa mengerti ini betapa pentingnya kebijaksanaan di dalam kehidupan kita ini yang harus kita kembangkan. Ya, karena kehidupan tanpa kebijaksanaan seperti Anda menjalankan mobil di autopilot. Dan itu sangat berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Beberapa hari yang lalu kawan sahabat saya waktu masih sekolah ulang tahun, kemudian saya telepon dan dia ini Pak Haji gitu. Ya. Padahal ini dulu teman saya kesana kemari lah gitu. Kita dulu masa muda, namanya anak muda ya. Pokoknya dia sahabat saya, jungkir balik lah gitu. Ya, dia sekarang udah jadi Pak Haji, mengelola masjid. Dan dia mengatakan, ya pada akhirnya saya menyadari bahwa kehidupan tidak bisa mengandalkan pikiran kita. Saya dalam hati berpikir, kok sama seperti yang sering saya katakan ya. Gitu. Saya suruh dia cerita terus gitu. Terus dia bilang, pikiran kita ini terbatas, liar dia bilang.
Pikiran kita liar. Kalau kita nggak punya pengikat, kita akan liar terus kayak dulu gitu. Dalam hati mirip-mirip juga nih gitu. Ya intinya akhirnya dia menyadari bahwa agama itu penting. Ini Pak Haji nih, sahabat saya. Nah, jadi kita memerlukan pemandu tadi, pemandu hutan tadi, ya. Kita memerlukan kebijaksanaan dan panya ini sangat penting. Justru bahkan kitab suci kita mengatakan bahwa panya, kebijaksanaan itu menjadi sebab utama yang dibutuhkan supaya parami-parami yang lain bisa sempurna. Nah, waktu coba Anda renungkan. Kalau motivasi Anda untuk melakukan praktek dana parami tanpa didorong oleh kebijaksanaan, dana Anda nggak akan murni loh. Akan dikotori oleh kotoran batin. Ketika Anda berdana nanti melihat sesuatu yang kok bantainya menerimanya cuek-cuek aja sih. Padahal saya dari rumah udah siap-siapin begini. Gugurlah panya parami Anda, kotor. Ya. Atau apapun, ya. Jadi saya ulangi lagi, panya memegang posisi yang terpenting untuk praktek parami yang lain. Jadi menjadi sebab utama karena tanpa panya praktek parami yang lain tidak bisa murni dan tidak bisa melakukan fungsinya secara maksimal. Kalau yang sudah paham Abhidhamma, Anda paham nih kalau Anda melakukan dana parami tanpa panya, maka dana parami Anda 2 akar, bukan dana parami lalu. Ya, karena untuk menjadi parami harus benar-benar yang 3 akar. Itu, ya. Nah, coba kita analisa. Kalau Anda berdana tanpa kebijaksanaan, dana Anda akan dikotori oleh kotoran batin. Dana Anda bahkan mungkin tidak ditujukan untuk menolong orang yang menerima dana Anda, karena parami kan begitu kan. Di samping harus menggunakan cara yang terampil kan, parami harus didorong oleh belas kasih. Belas kasih itu adalah keinginan untuk kebaikan bagi orang lain lah ya, untuk menolong orang lain gitu. Jadi kadang kalau kita nggak menggunakan kebijaksanaan, dana kita juga tidak ditujukan untuk menolong orang lain, dan itu bukan dana parami. Ya, itu dana untuk diri kita sendiri, investasi diri kita sendiri. Ya, kalau parami itu kan sesuatu yang kita lakukan benar-benar untuk orang lain, untuk menolong orang lain. Ya, nah sila juga sama. Sila tanpa kebijaksanaan juga nggak akan murni dan nggak akan melakukan, bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. Ya, karena sila yang tanpa kebijaksanaan, Anda akan hanya mempraktekkan sila seperti robot. Ya, sila pertama nggak boleh membunuh nyamuk. Ya, ini ada nyamuk menggigit, nggak boleh membunuh, ya udahlah nggak boleh. Aduh sakit nih padahal ini nggak pergi-pergi nyamuknya. Enggak, tanpa kebijaksanaan Anda jadi gitu, senseless. Ya, Anda akan mempraktekannya seperti tidak mengetahui tujuan utama kenapa kita harus mempraktekkan sila untuk sila parami ya. Saya tidak membunuh nyamuk ini karena nyamuk ini membutuhkan darah saya. Kasihan kalau saya usir ya. Orang makanan dia cuma darah ya. Sebenarnya nyamuk kan lebih bagus kamu itu jangan menghisap darah. Seandainya kamu bisa menghisap lemak saya kan saya nggak usah sedot lemak ke sana sini. Nah jadi nekama juga begitu. Tanpa panya seperti tadi, menolak keduniawian jadi pertapa tapi tanpa kebijaksanaan ya seperti yang tadi saya sampaikan kepada Anda, teman-teman saya itu ya. Jadi kitab kita bahkan mengatakan parami-parami yang lain itu kalau tidak dipraktekkan tanpa panya, itu ibarat tubuh tanpa nyawa. Anda bayangkan tubuh ini kalau tanpa nyawa, bisa bergerak, bisa melakukan fungsinya? Enggak. Atau bagaikan indera-indera kita tanpa cita, tanpa kesadaran. Ya, kita punya mata tapi kok citanya enggak ada, enggak bisa ngelihat. Kita punya telinga, kalau citanya nggak ada, nggak bisa mendengar, dan seterusnya. Di parami lain yang dipraktekkan tanpa kebijaksanaan seperti itu, kira-kira perumpamaannya. Makanya parami itu sangat penting, ya. Bagaimana kalau nekama tanpa parami seperti itu tadi, ya?
Dan Anda harus ingat bahwa hanya kebijaksanaan saja yang bisa memahami bahayanya kehidupan di dalam samsara ini. Hanya kebijaksanaan saja yang bisa memahami bahayanya kenikmatan-kenikmatan indriawi. Hanya kebijaksanaan saja yang bisa memahami bahwa menjadi biku itu bagus. Loh, memang begitu loh, sebenarnya memang begitu. Hanya karena kebijaksanaan tahu, ini bahaya ini. Hidup ini kalau saya terus-teruskan ya hanya kayak begini aja nih. Enaknya paling kayak gini. Paling duitnya aja tambah tebel, tapi enaknya sama aja. Iya nggak sih? Coba, Anda yang sudah berduit itu. Kebahagiaan Anda yang sudah berduit sama dulu sebelum berduit, agak berduit, bedanya apa? Bedanya duitnya sekarang tambah tebel aja. Nah, enaknya sama. Enak sebentar, pusing. Enak sebentar, pusing. Enak sebentar, cekcok lagi. Enak sebentar, cekcok lagi. Itu kan, rasanya kan hanya kayak begitu aja kan. Nah, jadi hanya kebijaksanaan yang bisa memahami bahwa kehidupan ini penuh bahaya. Dan oleh karena itu harus segera meninggalkan kehidupan ini untuk mencapai nibbana. Ya. Nah, itu Panya. Kita udah jam 7:30. Coba saya minta 5-10 menit lagi ya. Dari tadi saya sudah menyampaikan kebijaksanaan, tetapi sesungguhnya kebijaksanaan itu di kitab kita sering juga overlap atau saling menggantikan panya dan nyana. Ya, jadi kebijaksanaan dan pengetahuan itu hampir maknanya sama. Ya, nah oleh karena itulah kebijaksanaan di dalam kitab kita dibedakan menjadi 3 ya. Jadi kita bisa memperoleh kebijaksanaan dengan 3 cara. Yang pertama adalah cinta maya panya. Cinta maya panya. Artinya kebijaksanaan yang dibentuk oleh pikiran kita. Jadi ini adalah kebijaksanaan yang kita dapatkan ketika kita merenung, kita memikirkan sesuatu gitu. Kalau di teks kita disebutkan seorang tukang kayu dapat pekerjaan begini begitu, akhirnya dia berpikir ini gimana nih supaya pekerjaannya bisa saya kerjakan. Akhirnya dia menemukan cara untuk menyelesaikan pekerjaannya dan itulah yang disebut kebijaksanaan yang dia dapat karena berpikir gitu, ya. Jadi kebijaksanaan yang kita dapat karena kita melalui pikiran kita ini adalah kebijaksanaan yang murni muncul dari pikiran kita, ya, bukan muncul dari karena kita dinasehati oleh guru kemudian kita merenung, bukan juga yang muncul karena kita membaca, ya. Kalau kita membaca, kadang kita merenung, itu memang ada kebijaksanaan di sana, tetapi sebenarnya yang kita renungkan adalah kebijaksanaan orang lain. Kita membaca kitab suci, kemudian kita merenung, itu kita merenungkan kebijaksanaannya Buddha, memikirkan kebijaksanaannya Buddha. Nah, ternyata teks kita menyampaikan ini adalah kebijaksanaan yang murni kita dapatkan ketika kita berpikir tentang sesuatu yang kita tidak pernah diajari oleh orang lain, gitu. Kayak tukang kayu tadi. Ya contohnya begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan juga bisa diperoleh dari sutta maya panya atau kebijaksanaan yang diperoleh, dibentuk, dibuat oleh sutta. Sutta itu sebenarnya mendengar, ya. Jadi ketika kita mendengar, kayak Anda sekarang mendengarkan ke saya, ya, Anda mendapatkan kebijaksanaan dan itu adalah sutta maya panya. Kebijaksanaan yang dibentuk, diperoleh, dibuat oleh proses mendengar, ya. Bahkan kitab kita mengatakan sabanyuta nyana. Anda tahu nggak? Semua Buddha itu mempunyai sabanyuta nyana, yaitu pengetahuan tentang kemahatauan, ya. Semua Buddha itu maha tahu, tetapi bukan maha tahu semuanya tahu begitu, gitu. Tetapi maha tahu tentang apa yang harus diketahui, khususnya jalan ke neraka Buddha tahu, jalan ke alam peta Buddha paham, jalan ke alam manusia paham, 31 alam paham, keluar dari 31 alam paham Buddha,
Ya itu yang dimaksud. Beliau maha tahu gitu. Tentang kehidupan lampau beliau yang lalu paham. Ya, tentang kehidupan lampau makhluk lain beliau paham begitu. Jadi segala sesuatu yang memang harus diketahui untuk menuju nibbana dan menuju samsara, beliau mengetahuinya. Nah, kitab kita juga mengatakan bahwa pengetahuan tersebut, maha tahu tersebut, itu juga bisa dikategorikan sebagai cinta mayapanya. Jadi karena Buddha memikirkannya sendiri, tidak ada yang ngajarin gitu. Beliau menembusnya sendiri gitu, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bhavana mayapanya, yaitu kebijaksanaan yang dibentuk oleh meditasi. Ya, jadi ini adalah kebijaksanaan yang muncul dari meditasi, ya. Ketika ya mungkin ketika bermeditasi Anda bisa melihat kehidupan lampau Anda, maka itu juga mungkin bisa dikategorikan sebagai bhavana mayapanya. Ketika Anda bermeditasi, Anda melihat nama dan rupa yang hanya anicca, dukkha dan anatta, ya, melihat karakteristik dari masing-masing komponen pembentuk batin dan juga materi, ya, itu juga adalah bhavana mayapanya. Tetapi kitab suci kita secara spesifik menyebutkan bahwa bhavana mayapanya adalah kebijaksanaan yang muncul ketika Anda mencapai jhana, dan ketika Anda mencapai magga, serta ketika Anda mencapai pala. Ya. Jadi ini adalah kebijaksanaan yang muncul di dalam kesadaran jhana, kesadaran jalan, dan juga kesadaran buah. Ya, jhana cita, magga cita, pala cita. Ya. Nah, itu tipe-tipe kebijaksanaan. Lalu di kitab juga disebutkan bagaimana sih cara kita supaya kebijaksanaan ini yang sudah kita mulai dapatkan ini bisa berkembang, ya. Cara yang pertama itu paripuccakata. Paripuccakata adalah kebiasaan kita membiasakan diri untuk terus bertanya kepada guru, berulang-ulang bahkan. Pari itu kayak berulang-ulang, menanyakan secara lengkap sampai Anda benar-benar paham, ya. Ingat peribahasa malu bertanya sesat di jalan, ya. Juga ingat apa yang disampaikan Buddha di Culakama Vibhangga Sutta, seseorang yang nggak pernah bertanya bisa masuk neraka. Iya, karena seseorang yang nggak pernah bertanya itu maksudnya orang yang nggak paham dharma, ya. Bukan berarti saya seumur hidup nggak pernah bertanya. Tapi kalau Anda nggak pernah bertanya, Anda paham kitab suci, Anda paham ketika guru Anda menjelaskan, ya itu tentu tidak masuk dalam kategori yang masuk neraka tadi. Yang masuk neraka di dalam Culakama Vibhangga Sutta itu kan karena seseorang ketika ketemu biku nggak mau bertanya, akhirnya kehidupannya dikelola menurut pikirannya sendiri tadi, seperti Pak Haji tadi, ya. Akhirnya kebalik-balik, ya, apa yang dia anggap benar ternyata menurut Buddha salah. Demikian pula sebaliknya, apa yang dia anggap karma baik ternyata menurut Buddha karma buruk. Padahal karena dia berpikir bahwa ini karma baik, maka dia lakukan terus tuh, padahal karma buruk. Apa yang dia anggap karma buruk, jadi dia nggak melakukannya, ternyata itu karma baik menurut Buddha. Jadi dia seumur hidup menghindari karma baik. Menurut dia menghindari karma buruk. Bahaya kan kalau nggak paham ajaran kan. Nah, makanya paripuccakata, sering-seringlah bertanya secara lengkap dan berulang-ulang gitu, ya, kalau belum paham. Nah, kemudian ini menarik. Watu wisada kiriya. Watu wisada kiriya itu adalah basis kebersihan gitu, ya. Jadi kalau di kitab kita, dan memang faktanya seperti itu. Kalau biku ini rambutnya terlalu panjang, kukunya panjang, kemudian berjenggot, ya. Kemudian jubahnya bau, ya. Kutiknya kotor, itu ketika bermeditasi kebijaksanaannya juga blur loh, bisa berpengaruh loh, lucu kan, ya. Jadi secara eksternal kotor, dalam lingkungannya kotor, kebijaksanaannya itu juga ketika bervipassana juga nggak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih gitu, ya. Nah, banyak sebab, ya. Kadang dalam praktek-praktek yang sekian lama itu
memberikan banyak data. Salah satunya ya ini, dan ternyata di kitab suci juga ada. Hal lain adalah sila. Kalau walaupun Anda menguasai jana, tapi kalau sila Anda belum ada satu yang sempat dilanggar gitu, maka konsentrasi Anda juga tidak akan sejernih kalau sila Anda murni. Ya, jadi pengaruhnya ternyata ada begitu. Jadi kembali lagi, watuk wisada kiriya itu adalah kita harus menjaga kebersihan supaya kebijaksanaan itu muncul, ya. Dan kebersihan itu tidak hanya fisik, ya itu tadi rambut, kalau biku rambut, jenggot, kuku, tubuh, ya jangan sampai bau. Jangan juga memakai jubah yang tua, gitu kata kitab loh. Nah kalau umat kan berpikir, wah ini Bante Keminda jubahnya udah tua, ini top nih pasti ini gitu. Justru teks kita mengatakan enggak loh, kalau pakai jubah juga yang bagus, yang maksudnya yang rapi begitu ya, enggak compang-camping begitu. Karena kekotoran-kekotoran fisik seperti itu mempengaruhi kebijaksanaan juga. Ya, kutinya juga harus rapi. Ya, itu mempengaruhi kebijaksanaan juga. Ya. Nah, menarik ya. Jadi ternyata itu juga bisa menjadi penyebab munculnya kebijaksanaan. Bahkan saya ini teringat nih, kitab kita memberi perumpamaan. Kalau lingkungan Anda kotor, tubuh Anda kotor, itu kebijaksanaan nggak akan bisa cemerlang seperti lampu minyak yang berasal dari sumbu yang kotor dan minyak yang kotor. Maka lampunya nggak akan bisa menyala dengan jernih, gitu katanya begitu. Ya jadi kita juga harus menjaga kebersihan, kerapihan, ya. Kemudian kebijaksanaan bisa kita pompa untuk selalu muncul itu dengan indriya samata. Indriya samata itu adalah indriya samata patipadana, itu adalah menyeimbangkan indriya-indriya. Ya, indriya itu di sini adalah sesuatu yang memegang peran penting, daya spiritual. Kita mempunyai 5 daya spiritual, yaitu sada, wirya, sati, samadhi, dan panya. Sada itu keyakinan, wirya itu energi, usaha, sati itu perhatian penuh, samadhi itu konsentrasi, panya itu kebijaksanaan. Nah, supaya kebijaksanaan Anda muncul, maka sada Anda harus diseimbangkan dengan panya. Keyakinan Anda harus diseimbangkan dengan kebijaksanaan. Karena kalau Anda hanya yakin saja tapi nggak bijaksana, maka Anda akan mempercayai objek yang salah. Segala sesuatu Anda percayai. Ya, ketika Anda mempercayai sesuatu yang salah, Anda akan mengikuti sesuatu yang salah tadi. Ya, dan Anda akan salah jalan. Ya, seperti yang dulu pernah saya sampaikan, kan ada orang percaya pada Arca Kuan Im menangis itu kan, udah percaya itu, udah pai-pai berapa kali tuh di situ tuh. Ternyata ada alat yang bikin menangis. Nah sebaliknya kalau kebijaksanaannya itu terlalu tinggi dan tidak diikuti oleh keyakinan atau sada, orang tersebut cenderung jadi orang yang licik, ya, orang yang tidak jujur, gitu, ya. Ini orang yang kalau di kitab suci itu ada yang namanya amisa dana dan cetana dana. Jadi dana itu kan harusnya kan nggak hanya cetana saja begitu, tapi juga harus diwujudkan melalui fisik yang kita danakan gitu. Nah orang kalau yang sadanya kurang tapi kebijaksanaannya itu berlebihan, pengetahuannya berlebihan, dia pikir enggak lah, berdana cukup niat saja, nggak usah dana-dana makanan, cukup niat aja gitu. Kan dan karma itu cetana gitu. Itu kata kitab suci kita, ya. Paham ya maksudnya ya? Karma itu kan cetana kan. Cetana itu kehendak Anda untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau Anda berdana cukup berkehendak aja, nggak perlu dana. Ini kan kata Buddha, karma itu hanya cetana gitu. Ya. Nah, kalau Anda terlalu banyak pengetahuan, kemudian sadanya enggak mengimbanginya, maka Anda akan selalu konflik juga dengan orang lain gitu. Mengatakan yang namanya dana ya bagus, nggak perlu etika misalkan begitu. Ya begitu itu, karena pengetahuan kebijaksanaannya terlalu tinggi, sadanya terlalu lemah gitu. Ya jadi dia akan cari alibi terus, cari alasan terus gitu. Yang namanya dana itu ya ini nggak ada yang boleh ngelarang dana gitu. Apa itu etika? Nggak boleh begitu, tetap aja.
Sila itu kan etika. Ya, tetap aja ada silanya, dan sila Anda nggak hanya Pancasila, ada etika-etika lainnya yang harus dijalankan juga, begitu ya. Nah, itu adalah yang berapa itu tadi, ketiga ya. Kemudian yang berikutnya adalah dupanya pugala pariwajanang, menghindari. Kalau Anda ingin mendapatkan kebijaksanaan supaya tumbuh terus, Anda harus menghindari dupanya pugala, orang-orang yang kebijaksanaannya buruk. Ya, harus dihindari untuk sementara waktu, ya. Menghindari itu kan, dulu ada umat yang komplain, Bante, kalau yang bijaksana menghindari yang nggak bijaksana, lalu saya kumpul siapa? Ya, maksudnya menghindari itu tidak mengikuti pendapatnya, ya, tidak setuju dengan pikirannya, ya. Cukup Anda tetap berteman, tetapi Anda tidak setuju dengan pikiran-pikiran dia, gitu, ya. Anda ingat jokes itu nggak, Dhammapada yang itu? Yang satu kita harus bergaul dengan orang bijaksana, yang berikutnya kita harus menghindari pergaulan dengan orang bijaksana itu. Masih ingat jokesnya nggak? Seorang anak itu nakal banget kan, sering melanggar sila kan, ya. Kemudian karena nakal, berandal begitu, orang tuanya sebel, udah dikasih tahu nggak bisa-bisa gitu, nggak sadar-sadar, akhirnya diusirlah si anak. Nah, kamu tahu kan, saya ini pengikutnya Buddha yang taat kan, dan saya ingin menjalankan nasihat Buddha, jangan bergaul dengan orang yang bebal seperti kamu itu. Ini saya hanya ingin menjalankan nasihat Buddha. Jadi mulai hari ini kamu keluar dari rumah ini. Karena saya nggak mau bergaul dengan orang yang tidak bijaksana seperti kamu. Anaknya nangis, iya papa, saya tahu papa adalah umat Buddha yang taat. Tapi saya juga ingin jadi umat Buddha yang taat, papa. Buddha itu menasehati bergaulah dengan orang bijaksana, papa. Maka saya ingin bergaul dengan papa, jangan usir saya, pak. Akhirnya nggak jadi diusir. Hidup harmonis lagi. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima adalah Panyawanta Pugala Sewana. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang bijak, yang memiliki kebijaksanaan ya. Nah, hanya dengan demikianlah maka Anda akan bisa maintain kebijaksanaan Anda ya. Jadi baik, wadah kita pagi hari ini hanya seperti ini. Semoga Anda bisa terus meningkatkan kebijaksanaan Anda demi kebahagiaan Anda. Dan semoga kebajikan yang sudah Anda kumpulkan bisa menjadi kondisi penopang untuk pencapaian magga, pala, dan nibbana.